Iman ada dua. Pertama apa? Ilmu. Yang kedua adalah apa? Lihat, apa yang saya temukan pada saat itu? Yang saya temukan ketika saya belajar tentang keimanan saya yang lama, ilmu yang saya dapatkan justru membuat saya ragu. Paham sampai di sini? Justru membuat saya ragu, ini benar atau enggak? Ini serius atau tidak? Ini bikinan manusia atau beneran dari Tuhan? Maka ilmu yang saya dapat senantiasa membuat saya justru semakin ragu. Lalu kemudian buktinya apa? Saya coba cari. Saya bukan gak nyari loh Bapak Ibu sekalian. Di Palembang itu ada 3 misa. Misa itu kayak Jumatannya lah kira-kira. Jadi setiap hari Minggu orang-orang Katolik pergi ke gereja. Nah itu ada 3 misa. Misa paling awal jam 6 itu berbahasa Jawa. Maka nggak mungkin saya datang pada misa yang berbahasa Jawa. Jam 7 itu misa untuk orang dewasa. Jam 8 itu misa untuk orang-orang umum. Biasanya teman-teman saya datangnya jam 8 bawa cewek. Paham Bapak Ibu sekalian? Sekaligus sebuah pengukuhan, kami udah pacaran loh kira-kira begitu. Saya nggak mau datang ke misa jam 8. Saya datang di misa jam 7. Misa orang dewasa, nyari Tuhan. Saya duduk sendirian di situ, pergi sendiri dari rumah, pergi ke gereja, duduk di situ, saya nyari Tuhannya seperti apa ini sebenarnya. Saya tuh mau untuk menyembah Tuhan yang benar, tapi seperti apa Tuhan yang benar? Setelah saya datang ke sana, saya nggak melihat orang-orang pergi ke gereja ada efek dalam kehidupan mereka. Itu yang saya lihat. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang saya dapat, bukti yang saya dapat malah membuat saya merasa ragu dengan agama saya. Akhirnya SMP kelas 2 saya resmi memutuskan, saya lebih baik nggak usah beragama aja. Kenapa nggak mau beragama? Saya bilang nggak ada bedanya orang beragama sama nggak beragama. Lah saya nanya nggak ada kemudian mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tuhan 3113, lalu kemudian pengakuan dosa, lalu kemudian Tuhan mati di kayu salib. Lalu kalau Tuhan bisa mati di kayu salib, kenapa saya harus punya Tuhan? Lalu apa efeknya Tuhan bagi kehidupan saya? Saya nggak ngeliat ada efeknya sama sekali. Lalu kemudian saya berhenti untuk bertuhan. Dan saya tuh main game Bapak Ibu sekalian dulu. Dan game zaman dulu tuh membuat orang jadi ateis. Membuat orang jadi nggak percaya Tuhan. Lalu resmi SMP kelas 2 saya nggak punya agama. Saya bilang, saya sekarang sudah bukan agama Katolik lagi. Saya tidak beragama dan saya nggak yakin dengan Tuhan. Saya nggak percaya sama Tuhan. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Keren ya orang zaman dulu ya. Jadi kalau zaman sekarang Anda kuliah baru ateis, telat. Saya SMP sudah ateis. Setelah saya nggak punya Tuhan, saya nggak punya agama, saya tetap belajar. Kenapa? Kalau orang nggak punya Tuhan, biasanya mengagung-agungkan sains. Biasanya mengagung-agungkan ilmu pengetahuan. Maka saya juga sama, saya pelajari sains. Favorit saya pelajarannya adalah biologi, kimia, fisika. Itu favorit saya. Kenapa? IPA. Karena IPA itu menjawab pertanyaan saya. Dari mana asal manusia? Tuhan nggak tahu kan? Tuhan nggak bisa jelasin kan dari mana asal manusia? Jelasin cuma gitu aja. Banyak kebingungan. Biologi jelasin. Origins of life. Asal mula manusia. Awalnya manusia nggak ada. Lalu kemudian terbentuklah dari gas-gas yang berkumpul, lalu membentuk kemudian sebuah cikal bakal bumi, lalu ada yang mengeras, ada yang kemudian jadi udara, ada yang kemudian jadi air. Di air itu banyak sekali zat-zat, ada C, karbon, ada H, hidrogen, ada O, oksigen, ada N, nitrogen, ada P, fosfor. Udah dengerin aja ibu-ibu sekalian, anggap aja lagi belajar di sekolah ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, dulu kan juga nggak ngerti ya, sekarang juga nggak ngerti. Ada C, H, O, N, S, P semuanya ngumpul di situ, kena petir, kena segala macam, itu jadi kayak sup. Ibu-ibu pernah punya sup? Pernah bikin sup? Ibu-ibu kalau supnya sudah sehari, 2 hari, 3 hari, apa yang terjadi pada supnya? Ngentel, betul begitu? Ngentel grundel gitu kan ya, ada bentuk endul-endul kayak gitu kan ya. Nah kata orang dulunya begitu, namanya primordial soup, sup purba. Di antara seluruh alam semesta di bumi ada sup purba di lautan, banyak banget. Setelah itu ada sup purba itu tiba-tiba mengental, lalu kemudian tiba-tiba jadi mikroorganisme, jadi sel tunggal, yang sel tunggal itu akhirnya dia makan sel-sel yang lain, dia bisa bergerak dari organisme prokariota, eukariota, lalu kemudian dia makan yang lain lagi, jadi satu sel lengkap, lalu makan sel yang lain lagi, jadilah dia jaringan. Dari jaringan makan jaringan yang lain, jadi organ jadi sistem organ jadi organisme pertama. Bingung kan, plankton itu loh, itu organisme pertama. Lalu cerita banyak sampai akhirnya ketemu manusia, nanti saya ceritain lagi. Saya bilang ini jawaban ini.
biologi ini jawaban ini. Saya belajar biologi keras. Saya belajar biologi karena ini menjawab pertanyaan saya dari mana asal manusia. Oh, dari sini asal manusia rupanya. Dari kemudian segala macam ini asal manusia. Sampai saya dari sekolah diwakilkan olimpiade biologi pada saat itu. Karena saya serius membahas tentang dari mana asal manusia. Saya serius nyari tahu dari mana asal manusia. Fisika, kimia, saya pelajarin semua. Tapi setelah saya belajar ibu-ibu sekalian, 2 tahun saya belajar, saya bingung lagi. Kenapa bingung? Ternyata semua teorinya gagal. Ibu-ibu tahu tentang teori subpurba tadi? Dari mulai subpurba, dari jadi organisme nanti jadi ikan, singkat ceritanya beberapa juta tahun lagi, berapa ratus juta tahun ikannya naik ke darat, punya kaki, lalu kemudian dia punya kaki 4 jadi kadal, kadalnya naik ke atas jadi monyet, monyetnya naik ke atas lagi punya sayap jadi burung, burung kemudian ada yang terbang, monyet ada yang berubah jadi kita, paham ibu sekalian? Nah itu adalah teori evolusi dan segala macamnya. Saya bilang loh oke, secara singkat kayak begitu, saya mikir kayak begini, kalau begitu semua ini tadi CHONSP dan lain-lain, gas-gas yang ada di alam semesta dari mana? Nggak ada yang nerangin. Dan ketika diuji coba di lab, nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang bisa menciptakan kehidupan. Satu pun sampai sekarang nggak ada. Jadi ilmuwan zaman sekarang tuh kadang-kadang sombong-sombong, tapi mereka menciptakan lalat aja belum bisa. Menciptakan yang hidup itu nggak bisa. Sekarang saya mau nanya ibu-ibu sekalian, jantung ibu-ibu yang sekarang masih berdetak sama jantung mayit bedanya apa? Apa bedanya? Sama aja. Jantung kita sama jantung mayit sama loh. Kenapa kita bisa memompa? Karena ada roh. Saintis, orang-orang yang ahli sains, mereka bisa nggak ngelihat itu mayit sama-sama ada jantungnya, tapi buat jadi bisa memompa lagi? Nggak ada yang bisa. Paham sampai di sini sekalian? Semuanya fail. Ketika saya belajar lagi, malah semakin bingung. Kenapa semakin bingung? Coba. Ketika saya belajar lagi, ada ilmuwan yang bilang begini, dunia tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Hah? Saya stres. Saya kan sudah nggak yakin ada Tuhan. Saya yakinnya semua ini terciptanya kebetulan. Adanya begitu aja. Tiba-tiba ada orang sains yang nggak percaya Tuhan juga. Lalu dia bilang, dunia tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Karena terlalu detail dan terlalu rumit untuk terjadi secara kebetulan. Contoh ibu-ibu sekalian, lihat ya bagaimana dunia itu rumitnya. Ibu-ibu pernah tahu biji kacang hijau? Dari biji kacang hijau ibu tanam bisa jadi kacang hijau, betul? Ibu tahu nggak sih di dalam biji itu kalau ibu potong itu ada lipatan-lipatan calon daun, ada lipat-lipatan calon kemudian batang, ada kemudian di situ segala macam yang diperlukan untuk jadi pohon kacang hijau, bisa dipahami? Itu baru kacang hijau. Ibu tahu beringin? Ibu tahu beringin? Tahu biji beringin? Sekecil apa tahu biji beringin? Biji beringin itu kadang-kadang nggak bisa dilihat. Karena kecilnya lebih kecil daripada upil. Paham ibu sekalian? Upil saya besar Ustaz ya enggak. Oke. Kecil banget kayak biji sawi. Lebih kecil daripada biji sawi. Tapi bisa tumbuh jadi beringin yang gede. Itu siapa yang ngelipat jadi kayak gitu? Contoh lagi. Itu kadang-kadang orang-orang sains, waktu itu saya belum ketemu Allah. Jadi saya mikir sains, ini siapa ngadain kayak ini? Ini terlalu rumit untuk bisa diadain begini. Contoh misalnya, ibu-ibu tahu berapa perbandingan perbandingan komposisi udara? 79 nitrogen, 21 oksigen. Pertanyaannya kenapa 21 oksigen? Kenapa oksigennya nggak lebih tinggi aja? Kalau 22% jadinya, tambah 1% aja, setiap hari ada kebakaran. Kebakaran akan naik 1000%. Lebih malah, maka tidak akan ada manusia yang bisa hidup kalau ditambahi 21% jadi 22%. Dikurangi 1%, ibu-ibu nggak bisa napas. Berarti sudah pas belum yang 21% ini? Pas. Yang sederhana, ibu-ibu tahu ada bayi, saya pernah di Bogor, itu diangkot, kadang-kadang kan ibu-ibu Bogor kan ekstrim, diangkot nyusui. Bisa dipahami ibu sekalian? Di depan mata saya. Bisa dipahami ibu sekalian? Saya kan mau nggak mau kan kelihatan, setelah kelihatan ya udah stres langsung kan ya. Setelah stres kemudian saya bilang gini, tapi iya juga ya. Saya punya adik waktu itu yang umurnya sekitar 1 tahun, 8 bulan. Dia belum bisa ngomong dan belum bisa diajak untuk komunikasi. Pilek parah. Setelah pilek parah itu harus diisep hidungnya supaya ingusnya keluar. Kenapa kita nggak bisa bilang sama anak, gini loh caranya, gitu, keluarin, gitu. Kira-kira dia bisa atau enggak?
Nggak bisa. Bayi tidak bisa punya gerakan yang aneh-aneh. Tapi kok bisa punya gerakan nyusu? Paham Ibu sekalian? Nyusu itu kan nggak mudah. Ibu-ibu tahu bagaimana inisiasi nyusu pasca melahirkan? Tahu kan ya? Itu bagi saya ajaib banget. Saya ketika ngelihat istri saya melahirkan, itu bidannya setelah melahirkan, proses melahirkan juga sudah sangat luar biasa ya. Tapi ketika udah lahir kayak cumi-cumi itu, tahu kan ya, putih, kayak nggak punya tulang, dipotong kemudian plasentanya, setelah itu kemudian ditaruh di perut ibunya. Ditaruh di perut, saya bilang, mohon maaf dokter, itu kok ditaruh di perut ibunya? Iya, supaya dia bisa menginisiasi ASI. Saya bilang kenapa nggak dikasihin aja ke susu ibunya? Lalu kemudian dia bilang, enggak, ini inisiasi ASInya. Saya tuh merasa ragu bahwa anak itu bisa nyampe ke sana, paham ibu sekalian? Ternyata anaknya bisa manjat. Anaknya bisa manjat nyari susu. Dan dengan cara itu dia bisa kemudian untuk menginisiasi ASI ibunya. Bagi saya ini sebuah sesuatu yang kayak aneh. Aneh kan ya, di dalam perut tiba-tiba ada manusianya. Di dalam perut tiba-tiba muncul manusia, ada dua. Pikir saya ini sesuatu yang rumit. Ilmuwan juga semuanya bilang sama. Gak mungkin alam semesta tercipta secara kebetulan. Dan ternyata sudah ada yang pernah ngitung kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan. Berapa kemungkinannya Bapak Ibu sekalian? 0. 0 tidak mewakili. Saya kasih tahu. Kemungkinan itu nggak mungkin 0. Nggak mungkin juga minus. Kemungkinan itu artinya kecil sekali tapi ada artinya. Nih saya kasih tahu. Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Karena saya tahu ibu-ibu skip pelajaran matematik, saya jelasin dengan cara yang lain ya. Oke. Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah ibu-ibu sekalian seperti ada angin tornado, ada angin topan, lalu dia pergi ke Bantar Gebang. Bantar Gebang tahu? Tempat pembuangan akhir yang semua barang ada di sana. Semua, besi, plastik, kawat, semua ada. Dia lewat itu angin tornado, muter, ngaduk semuanya itu. Setelah dia lewat, ada pesawat Boeing 737 yang bisa langsung terbang. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Diaduk sama tornado jadinya pesawat. Mungkin atau enggak? Kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan lebih kecil daripada kemungkinan tornado lewat Bantar Gebang. Lalu kemudian setelah dia kemudian lewat tercipta pesawat dari hasil kemudian adukan-adukan tadi. Oke, mau contoh yang lain? Contoh yang lain. Anda punya pensil 1.000.000 biji. 1.000.000 pensil Anda taruh dari jarak 1 meter di atas tanah. Di bawahnya ada kertas. Kata ilmuwan perumpamannya kayak gini. Perumpama di bawah ada kertas, tadi pensil ada berapa? 1.000.000. Ditaruh 1 meter di atas kertas kosong. Lalu kita lepasin pensil itu bareng-bareng. Tuk 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 tuk. Terus kemudian tercipta surat yang bisa dibaca dan indah. Mungkin kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan lebih rendah lagi daripada kemungkinan itu. Mau contoh yang lain lagi? Oke, contoh yang lain lagi. Lihat ya, yang saya pelajari waktu itu. Ada ilmuwan lagi bilang begini, kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah sama seperti Anda pergi ke pantai. Pernah pergi ke pantai? Lalu Anda pilih 1 butir pasir dari banyak pasir itu, Anda pilih 1, lalu kemudian Anda lihat 1 butir aja nggak boleh lebih, Anda pakai kaca pembesar, ditandatangani. Felix Xiao, love you, muah, gitu kan misalnya. Ya, ditandatangani udah ya, supaya ada tanda gitu loh. Kalaupun itu bisa dilakukan, setelah itu kita tiup. Kita tiup. Balik lagi pasirnya ke salah satu di situ. Paham sampai di sini? Kita pergi dari situ, tahun depan kita balik lagi. Tahun depan kita balik lagi. Lalu kita tutup mata, kita ambil salah satu pasir secara random. Secara acak kita ambil. Maka kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan adalah Anda dapat pasir yang Anda tanda tangani di tahun yang lalu. Mungkin gak kira-kira? Artinya alam semesta tercipta secara kebetulan more than impossible. Kalau dalam bahasa kita lebih dari tidak mungkin alam semesta tercipta secara kebetulan. Itu kata siapa? Ilmuwan. Ilmuwan semua bilang gak mungkin alam semesta tercipta secara kebetulan. Loh, kenapa mereka masih gak yakin Tuhan? Karena mereka gak punya Islam, gak ada yang dakwah sama mereka. Maka mereka bilang yang nyiptain alam semesta pasti zat yang maha kuat. Zat yang maha hebat, di luar ruang dan waktu. Perhitungannya sempurna, rumit dan sangat presisi. Itu kata mereka. Siapa kita bilang? Tuhan.
Saya nggak bilang Allah, karena waktu itu saya belum ketemu dengan Allah. Maka SMP kelas 2, SMP kelas 3, saya punya Tuhan. Saya yakin Tuhan itu ada. Ini penting banget, Bapak Ibu sekalian harus paham banget cara untuk dapat keimanan. Supaya nanti kalau ada orang bermasalah dengan keimanan, atau anak kita bermasalah dengan keimanan, atau diri kita sendiri bermasalah dengan keimanan, kita tahu iman ada dua, ilmu dan bukti. Kita lagi bahas ilmu dan bukti. Bagaimana cara beriman secara ilmu dan bukti dan bertanggung jawab. Oke, sekarang saya sudah punya Tuhan. Sudah jam 10 punya Tuhan, Masya Allah. Udah sejam loh baru bahas tentang punya Tuhan itu ya. Alhamdulillah. Saya punya Tuhan, alhamdulillah. Tapi saya bingung Tuhan saya siapa. Mulai dari saat itu ketika ada orang nanya, Lik, kamu yakin Tuhan? Yakin. Kenapa Tuhan yakin? Oke, kalau kamu gak yakin kita bahas. Nggak mungkin alam semesta tercipta tanpa Tuhan. Tuhan pasti ada. Kalau ilmuwan bilang zat yang maha kuat, aku bilang itu namanya Tuhan. Tuhanmu siapa, Lik? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu Tuhanku siapa. Tapi yang jelas nggak mungkin semua terjadi secara kebetulan. Nggak mungkin. Terlalu rumit semuanya terjadi secara kebetulan. Tuhan pasti ada. Oke, kalau gitu Tuhannya siapa? Saya belum tahu. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti ada. Saya bilang Tuhan ada, tapi saya nggak percaya agama. Kenapa saya nggak percaya agama? Nih lihat Bapak Ibu sekalian. Saya lihat Islam, orangnya nggak benar, orangnya janji nggak ditepati, orangnya kemudian kalau kerja nggak serius, orangnya kemudian kalau misalnya ketemu suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, orangnya nggak bisa dipercaya, WC-nya kotor, rumahnya nggak diurus. Lalu saya bilang nggak mungkin lah orang punya Tuhan kayak gini. Paham? Ada agama yang lain, memang betul toiletnya bagus, lalu kemudian rumahnya bersih, orangnya bisa dipercaya, tapi keyakinannya dia nggak pernah pertanyakan, kayak tadi yang saya punya, paham Ibu sekalian? Maka saya nggak yakin saya nggak yakin agama itu ada yang benar. Maka dari dulu SMP kelas 3, kerjaan saya apa? Ngajakin teman-teman saya, yuk pergi yuk cari orang bijak. Kita mau nyari tahu Tuhan itu ada di mana. Kita mau nyari tahu Tuhan itu kayak apa. Saya mau tahu Tuhan ini siapa. Karena kalau ada yang bisa ngasih tahu saya Tuhan, yang jelas bukan yang saya lihat sekarang. Saya punya Tuhan tapi nggak punya agama. Namanya adalah agnostik. Kalau ateis nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Kalau agnostik punya Tuhan tapi nggak punya agama, sudah agak lumayan naik. Paham Ibu sekalian? Itu kalau syahadat sudah setengah, sudah la ilah. La ilah sudah sampai ke illallah. Tapi belum, paham ya? Kalau orang ateis kan la ilah, tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang ateis itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena dia sudah setengah jalan. Tinggal lanjut lagi, jalan lagi, paham Ibu sekalian? Karena untuk sampai pada Islam, la ilaha illallah. La ilah kan tidak ada Tuhan. Syahadat kita kan begitu kan ya? Tidak ada Tuhan kecuali, nah berarti pertanyaan pertama sudah selesai. Saya sudah tidak ada Tuhan, sudah selesai. Tinggal illallah. Maka pada saat itu saya cari agama semuanya nggak dapat. Dapatnya di mana Bapak Ibu sekalian? Dapatnya di Bogor, di IPB. SMP kelas 2 saya keluar daripada agama. SMP kelas 3 saya lalu kemudian agnostik, punya Tuhan tapi nggak punya agama. SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3 tetap tidak punya agama. Lulus akhirnya bapak saya bilang, Lik, papi kan bisnisnya di dunia pertanian, kamu masuk pertanian aja. Padahal saya maunya jadi teknik sipil, padahal saya mau jadi arsitek, minimal jadi teknik kimia. Tapi ya udahlah, saya kemudian apply, pergi ke IPB Bogor, akhirnya takdir mengantarkan saya ke IPB Bogor. Di mana orang Cina cuma 4%. Paham Ibu sekalian? Teman-teman saya semuanya Muslim, teman-teman saya semuanya agamanya Islam. Termasuk teman-teman saya di kelas, itu saya cuma yang non Muslim itu cuma ada 5. Yang lain itu adalah Muslim semuanya. Disitulah akhirnya saya berinteraksi dengan Islam. Jujur, saya takut pas pergi ke Bogor. Kenapa? Karena Islam semua. Belum apa-apa sudah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini udah kayak kampus atau pengajian ini. Kakak kelas datang, mohon maaf, yang Ikhwan sebelah kanan, yang sebelah kiri Ahwat. Yang Ikhwan sebelah kanan, sebelah kiri Ahwat, betul. Di dalam kuping saya kan belum pernah dengar Ikhwan dan Akhwat. Di dalam kuping saya tuh Iwan sebelah kiri, Akhwat sebelah kanan. Iwan sebelah kanan, Akhwat sebelah kiri. Bapak saya namanya Iwan, kenapa dia tahu nama bapak saya?
Ternyata ikhwan tuh laki-laki gitu kan ya. Ngomongnya antum gitu kan ya, ana antum. Ini apa ini? Ini sekolah atau pesantren gitu kan ya. Tapi lama-lama akhirnya saya bisa beradaptasi dengan muslim. Saya punya teman orang-orang muslim dan dekat dengan teman orang-orang muslim. Dari situ saya baru tahu Bapak Ibu sekalian, Islam yang saya lihat di Palembang itu jauh beda dengan Islam yang saya temukan melalui teman-teman saya itu. Kenapa? Teman-teman saya ternyata ngaji. Ngajinya sama Ustadz Fatih Karim yang tinggal di sini itu. Nah, ngajinya sama Ustadz Fatih Karim, mereka sudah dibina dengan Islam. Mereka ngobrol dengan saya. Saya punya pertanyaan banyak, mereka ngajak ngobrol. Terus menerus ngobrol. Sampai kejadianlah kejadian 2001 bulan 11 tanggal 9 ya. Kebalik, tanggal 11 bulan 9. Itu loh, pesawat nabrak itu loh. Pesawat nabrak. Apa namanya di WTC. Nah itu saya, gila, ngeri banget. Pelakunya siapa? Wah, teroris. Islam nih bahaya. Deg-degan saya. Kenapa? Teman saya itu muslim semua. Saya bilang, wah mati saya di sini. Saya bilang, kenapa? Karena waktu itu kan lagi serem-seremnya. Terorisme adalah Islam. Karena waktu itu lagi ada sebuah kampanye Amerika, War on Terrorism. Yang terorismenya Al-Qaeda. Gitu kan ya, Islam intinya begitu. Intinya orang-orang Islam di mana-mana dibenci, muncul Islamofobia di Barat. Di Indonesia juga sama. Langsung ibu saya bilang, Lik, apa kamu mau keluar dari IPB aja, gitu kan ya. Nah kenapa nanti kamu kena bom bunuh diri dan segala macam gimana? Wah stres semuanya. Belum lagi di kampus, karena kampus IPB, ibu-ibu tahu, IPB kan Institut Pesantren Bogor. Itu semua kajian-kajiannya banyak banget dan kajiannya judulnya serem-serem Bapak Ibu sekalian. Saya semakin serem lah. Dan suatu hari saya pergi ke tempat teman saya. Teman saya ini juga sama-sama tinggal di Bogor, namanya Samsul ceritanya. Orangnya masih hidup sampai dengan sekarang ya Bapak Ibu sekalian. Nah pas saya lagi pergi ke rumah dia, karena di kelas itu kan dia punya komputer, saya nggak punya komputer, dia termasuk orang yang berada pada waktu itu, saya datanglah ke rumahnya untuk main komputer. Pas sampai di depan rumahnya itu Bapak Ibu sekalian, di pintu kosannya daerah Cidangi yang sana, itu ada tulisan begini. Dia di depannya itu ya ada tulisan ini kamar Samsul bin Ladin. Coba bayangin. Siapa yang pro Amerika silahkan tunggu di luar. Gitu coba Bapak Ibu sekalian. Wah teman saya teroris ini satu nih, saya bilang gini. Bahaya ini gitu kan ya. Itu dia literally nulis begitu. Ini kamar Samsul bin Ladin. Yang pro Amerika silakan tunggu di luar. Saya bilang waduh masuk gak nih saya nih ya. Akhirnya saya masuk. Setelah saya masuk kita diskusi. Setelah diskusi saya nanya. Sul maksudmu apa sih kamu tulis di luar kayak begitu? Kamu pro ya dengan teroris. Dia bilang gini. Untung orangnya sabar gak langsung marah. Dia cerita. Jadi gini Lik. Yang namanya Islam itu punya banyak wajah yang dilihat oleh orang. Yang kamu lihat itu wajah Islam yang mana? Dan kalau kamu lihat dunia itu enggak seperti apa adanya. Dia ceritakan bahwa yang dibilang teroris, yang dibilang apa, sebenarnya Islam tuh enggak begitu. Bahwa ini adalah semacam kampanye negatif terhadap Islam. Bayangin dia jelasin kayak gitu sama orang yang bukan muslim. Kira-kira gimana Ibu sekalian? Ya saya tambah pusing. Tapi saya tuh punya pertanyaan juga. Sul, gimana kalau kita cari orang bijak? Kita pergi ke gunung cari orang bijak yang bisa jelasin kita Tuhan itu yang mana. Akhirnya dia bilang, udah gak usah cari orang bijak Lik. Saya punya ustadz saya masih muda tapi insya Allah omongannya bijaksana. Mau ketemu atau enggak? Singkat cerita saya diatur ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Setelah diatur ketemu dengan Ustadz Fatih Karim kita ketemu kita diskusi. Sebelum diskusi karena teman saya semuanya muslim itu mereka punya orang-orang kajian itu punya banyak kitab di rumahnya, betul? Ada di antara kitab-kitab itu ada yang menarik mata saya. Judulnya Sistem Pergaulan di dalam Islam. Saya bilang, ada sistem pergaulan di dalam Islam. Saya kan dulu kan adalah ya penyuka wanita, pacaran dan segala macam. Saya lihat bagaimana Islam itu kemudian mengatur wanita dan laki-laki. Saya lihat, saya kaget segitu detailnya Islam ngatur hubungan laki-laki dan perempuan. Ngatur hubungan pernikahan. Sampai urusan ranjang aja diatur. Saya bilang, luar biasa. Saya bawa buku itu, saya ketemu dengan Ustadz Fatih Karim. Pertanyaan pertama saya adalah, Ustadz, kenapa Islam memperbolehkan poligami? Kenapa Islam seolah-olah memperlakukan perempuan kayak budak? Kenapa Islam seolah-olah tidak adil antara laki-laki dan perempuan? Ustadz, kenapa di dalam Islam ada jihad? Diajak ketemunya di mana? Masjid Al-Huriyah IPB dalam satu kajian judulnya Menepis Opini Negatif Terhadap Syariat Islam. Coba bayangin, serem-serem lah pokoknya. Nah, bagaimana kemudian ceritanya? Saya kemudian ngobrol, lalu kemudian ngobrol, diskusi, akhirnya kemudian kita punya kesimpulan. Ya udah Lik,
Kalau begitu kamu datang ke rumahku aja, nanti kita akan bahas tentang semua pertanyaanmu. Kapan Kang? Nanti insya Allah kita datang pada hari, waktu itu kalau nggak salah Kemis. Nanti Kemis saya kosong, nanti kamu datang ba'da Isya. Oke kalau gitu nanti aku datang ba'da Isya, iya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya di kajian berikutnya. Karena ini sudah jam 10. Berarti kita sampai di mana tadi? Sinetronnya tadi? Sampai kita dapat Tuhan, tapi Tuhannya siapa kita masih bertanya-tanya. Ya kalau sekarang ibu-ibu gak usah bertanya-tanya, ya Tuhannya Allah. Karena Tuhannya Felix Xiao ujung-ujungnya dapatnya Allah. Tapi bagaimana ilmu dan bukti yang saya dapat sehingga Tuhan saya namanya Allah? Insya Allah besok kita lanjutkan pembahasannya.